Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa' Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, acara Live Interaktif ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, yaitu RTVC, di antaranya Radio MD FM Probolinggo, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio Hang FM Batam, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan jazakumullah khairan dan terima kasih. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bisa menaikkan di nomor 0331544687, 0331544687. Dan alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini di studio Jember Fatwa TV, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Musyafa' Darini MA Hafizahullahu Ta'ala, yang merupakan dosen pengajar di STD Imam Syafi'i Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, kaifakum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bisa kembali duduk dengan antum Ustaz istifadah. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum Ustaz. Wa taqabbal minna. Kullu amin antum bi khair, hayakumullah Ustaz. Baik Ustaz, sebagaimana biasa di pembukaan ini kita minta berupaya Ustaz, tafadhal maskura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin membawakan faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana kita menyikapi musibah atau sesuatu yang tidak kita kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Ini menjadi sangat penting, apalagi di masa pandemi seperti ini. Banyak dari saudara-saudara kita yang keadaannya tidak baik karena pengaruh pandemi, terutama dari sisi ekonomi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa apabila ada takdir yang kurang mengenakkan dan menimpa seorang hamba, maka dia punya atau dia bisa melihat takdir tersebut dari 6 sisi pandang. Ketika 6 sisi pandang ini diingat dengan baik, maka seorang hamba akan bisa menyikapi musibah yang dialami oleh dia dengan baik. Dia akan bisa menghadapinya dengan tegar. Sisi pandang yang pertama adalah sisi pandang tauhid. Sisi pandang tauhid, bahwa musibah tersebut benar-benar hanya Allah yang mentakdirkannya. Hanya Allah yang menghendakinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya, maka musibah tersebut tidak akan menimpa dia. Mengingat sisi ini sangat penting bagi seorang hamba, karena dengan mengingatnya dia akan tegar. Dia akan tegar.
Karena apapun yang dia lakukan tidak akan bisa menolak takdir tersebut. Dia tidak akan bisa lari dari takdir itu karena Allah sudah menghendakinya. Dan hanya Allah yang menghendakinya. Kemudian kalau dia ingat seperti itu, dia akan ingat bahwa sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia nikmat yang sangat banyak. Sehingga ini akan mengurangi kesedihan dia. Sisi pandang yang kedua para jamaah sekalian adalah sisi pandang keadilan. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidaklah musibah tersebut menimpa dia kecuali karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat adil. Dan Allah tidak membedakan antara dia dengan makhluk yang lainnya. Kemudian tidaklah seseorang menerima musibah kecuali karena dia memang pantas menerima musibah tersebut. Ini sisi keadilan. Dan bisa jadi seseorang tidak tahu di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala pada musibah yang dia alami. Tapi seorang hamba harusnya tetap yakin bahwa tidaklah musibah menimpa dia kecuali karena memang keadilan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada dia. Keadilan Allah yang diterapkan kepada dia. Kemudian sisi pandang yang ketiga yang harusnya diingat oleh seorang hamba adalah sisi pandang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa musibah yang menimpa dia itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap musibah pasti ada hikmahnya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menyusahkan hambanya tanpa ada tujuan yang mulia di baliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Kalau bisa diibaratkan, musibah itu seperti sesuatu yang dibungkus dengan sesuatu yang tidak baik, tapi dalamnya sesuatu yang sangat baik. Itulah musibah. Ya. Misalnya, ya, buah durian. Kelihatannya luarnya banyak durinya, tapi ketika dibuka isinya sangat diminati oleh banyak manusia. Begitu pula dengan musibah yang menimpa kita. Lihatlah dari sisi pandang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari musibah hanya musibahnya saja. Justru rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mendominasi musibah tersebut. Sisi pandang yang keempat adalah sisi pandang hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah tersebut kecuali ada hikmah yang Allah inginkan. Allah tidak akan melakukan sesuatu tanpa tujuan yang mulia. Kalau kita ingat sisi ini, maka itu akan menjadi penghibur bagi kita dan kita bisa lebih baik dalam menghadapi musibah. Sisi yang kelima, jemaah sekalian, adalah sisi pujian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian apapun keadaannya. Ketika ditimpa musibah, kita disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Apalagi ketika musibah tersebut pergi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, maka kita sangat dianjurkan untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi yang keenam para jemaah sekalian adalah sisi pandang ubudiyah.
Kita harus melihat dari sisi pandang ini bahwa kita hanyalah seorang hamba. Kita hanyalah seorang hamba. Tidak semua yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang Allah inginkan itu yang akan berjalan. Adapun kita hanya menjalani apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita seorang hamba yang banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak aibnya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila ada musibah, terimalah musibah tersebut dengan lapang dada. Bersabarlah. Dengan bersabar, musibah yang tadinya tidak baik bagi kita akan berubah menjadi sesuatu yang paling baik untuk kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua keadaannya menjadi keadaan yang paling baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila kelapangan dia dapatkan, maka dia akan bersyukur dan itulah yang paling baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Namun apabila keadaan yang tidak baik menimpa dia, dia bersabar dan itulah yang paling baik untuk dia. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjaga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas nasihatnya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Baik, kita bacakan soal yang pertama Ustaz. Ini dari Ibu Santi Mulyati di Jawa Barat, Kota Cimahi. Ustadz, dahulu seseorang bekerja di bidang haram dalam kondisi sudah tahu pekerjaan itu haram, sekarang sudah berhenti. Gaji yang ia dapat dari pekerjaan haram itu sebagian sudah habis digunakan dan sebagian lain sudah jadi barang. Beberapa dari barang itu masih ia gunakan dan ia tergolong miskin. Bagaimana cara agar ia bersih dari harta haram ya Ustadz? Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang tahu keharaman suatu pekerjaan tapi dia nekat melakukannya. Kemudian setelah itu dia bertaubat. Apakah hasil dari pekerjaan yang diharamkan tersebut tetap diharamkan bagi dia ataukah dihalalkan, menjadi dibolehkan? Ada yang mengatakan hasilnya tetap haram, karena ketika dia mengerjakan pekerjaan tersebut dia telah tahu bahwa itu diharamkan. Walaupun dia bertobat, tetap harta itu diharamkan. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama berpendapat demikian. Sehingga konsekuensinya apabila diterapkan pada kasus orang yang bertanya ini, maka berarti dia harus membersihkan dirinya dari harta-harta yang diharamkan tersebut, dari hasil pekerjaan yang diharamkan itu. Pendapat yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dipilih oleh sebagian ulama, dan ini sebagian kecil ya. Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang telah bertaubat, maka hasil dari pekerjaannya menjadi halal. Ya, masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabbnya, fantaha, kemudian setelah itu dia berhenti, falahu ma salaf wa amruhu ila Allah, maka baginya harta-harta yang dahulu dia dapatkan dan perkara dia nantinya dikembalikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari keumuman ayat ini ya, dan ayat ini tentang riba ya. Dari keumuman ayat ini maka semua orang yang dulu pekerjaannya diharamkan kemudian menghasilkan uang, kemudian setelah itu bertaubat, maka uangnya ya atau hartanya menjadi halal bagi dia. Falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selama kita masih bisa dengan mudah, selama kita masih bisa dengan mudah mengamalkan pendapatnya jumhur ulama, maka itu yang paling baik. Mayoritas ulama mengatakan itu diharamkan. Adapun taubatnya itu berkaitan dengan dosa dia dari pekerjaan tersebut. Namun hasil dari yang diharamkan tetap haram. Dan ini yang paling kuat dalam masalah ini. Ya. Kalau kita bisa membebaskan diri kita dari hasil-hasil yang diharamkan, maka bebaskan diri kita dari hasil-hasil yang diharamkan tersebut. Tapi apabila keadaannya sangat sulit seperti keadaan si penanya, maka wallahu ta'ala alam ya, bagi orang yang keadaannya seperti si penanya, maka ada keringanan bagi dia untuk mengamalkan pendapat sebagian ulama ya, karena dia miskin. Kalau dia dipaksa untuk misalnya menyisihkan hasil-hasil yang diharamkan dulu, maka dia akan semakin berat kehidupannya dan akan diberikan kepada siapa? Bukankah bisa diberikan kepada fakir miskin yang lainnya kalau misalnya dia bisa menyisihkan? Kalau diberikan kepada fakir miskin, sudah diberikan kepada dia juga termasuk fakir miskin. Ya, keadaan si penanya ini sangat sulit ya, karena dia keadaannya miskin dan barang-barang dia hasil dari pekerjaan haramnya di waktu dahulu, dan sekarang dia sudah bertaubat. Ini kalau diperintahkan untuk meninggalkan harta-harta yang diharamkan dari pekerjaan-pekerjaan dulu, ini akan sangat memberatkan dia. Maka ya, insya Allah ada keringanan bagi dia untuk mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan ya, harta-harta yang seperti itu menjadi halal karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam keumuman firman-Nya, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dengan baik. Berikutnya kita bacakan soal kedua, Ustaz, dari saudara Dani Permana di DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, mau minta saran. Bagaimana seharusnya menjadi suami ketika istri disuruh berhijab, tidak mau melaksanakan di usia pernikahan yang hampir 4 tahun. Padahal saya selalu kasih tahu tutup aurat adalah kewajiban, bukan pilihan. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kasus yang ditanyakan ini memberikan bukti kepada kita tentang pentingnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba. Ya, wanita itu dinikahi biasanya karena 4 hal, ya, kecantikannya, hartanya, kemudian keturunannya, kemudian agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadfar bidzatid din. Dapatkanlah wanita yang agamanya baik. Karena kalau kita mendapatkan istri yang agamanya baik, ya, maka akan mudah bagi kita untuk mengarahkannya kepada tuntunan syariat Islam. Dan ketika mudah diarahkan untuk menjalankan tuntunan syariat Islam, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan untuk keluarga kita. Tapi Ustaz, ini sekarang sudah terjadi, Ustaz. Kenyataannya agamanya memang kurang, dan kenyataannya tidak mau diperintahkan untuk memakai hijab. Apa solusinya? Taib, apabila masih ingin mempertahankan
maka dibolehkan bagi seorang suami mempertahankannya. Dan dianjurkan atau ya diwajibkan ya bagi seorang suami untuk terus memberikan nasihat kepada istrinya. Tentunya nasihat tersebut nasihat-nasihat yang bisa diterima oleh istri. Bujuklah istri dengan sebaik mungkin. Apa yang diinginkan oleh istri turuti. Dan mungkin cara-cara berdakwah dengan bertahap sangat cocok bagi istri yang demikian. Mungkin diminta dahulu untuk memakai jilbab walaupun kecil, walaupun ada pernik-perniknya, karena itu lebih baik daripada tidak memakai jilbab sama sekali. Kelihatan auratnya, kelihatan rambutnya yang itu merupakan aurat. Nanti lambat laun ketika dia sudah terbiasa dengan menutup rambut, maka bisa diberikan masukan untuk memakai jilbab yang lebih besar sehingga benar-benar sesuai dengan syariat. Kemudian sebagai seorang suami harus punya perhatian kepada istri dalam doanya. Jangan sampai ia menginginkan kebaikan istri secara instan. Tidak bisa seperti itu. Kalau inginnya instan-instan, ingin menceraikan istrinya, kemudian cari istri yang taat beragama, bisa jadi yang taat beragama akhirnya menjadi buruk di tangan dia. Karena sebenarnya yang bermasalah adalah dianya. Tidak bisa mengusahakan kebaikan untuk istrinya dengan cara yang baik. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagai seorang suami kita harus berkaca, kita harus introspeksi. Mungkin yang salah kita. Benar yang kita inginkan adalah kebaikan, tapi mungkin cara kita yang salah, ya. Mungkin kita jarang mendoakan istri kita, ya. Mungkin kata-kata kita ketika menasehatinya tidak ya enak didengar. Mungkin cara kita terlalu frontal, ingin membalikkan keadaan seperti membalikkan tangan 180 derajat, ya. Cara-cara yang keadaan-keadaan yang seperti ini harusnya kita ubah dengan yang lebih baik, ya, agar orang yang menjadi teman hidup kita tersebut benar-benar bisa lebih baik. Ya. Adapun pertanyaan bagaimana Ustadz kalau kita ingin menceraikannya? Jemaah sekalian, ya, cerai jangan sampai kita ambil, ya. Pilihan ini jangan sampai kita ambil kecuali ketika semua jalan sudah buntu. Terutama apabila pasangan suami istri tersebut sudah memiliki anak. Karena nanti efeknya akan ke anak, ya, kasihan. Efeknya akan ke anak dan anak akan menanggung efek yang berat dalam kehidupannya. Maka pertimbangkan, ya, pertimbangkan pilihan, ya, cerai ini. Jangan sampai kita mengambil pilihan ini kecuali kita sudah mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya. Pilihan yang utama adalah mempertahankannya dengan memperbaikinya. Memang harus sabar. Tapi ingatlah, ya, bahwa kesabaran itu pahalanya besar dan usaha-usaha kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat usaha kita, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Soal berikutnya saat kita bacakan ini dari Bapak Tri Susilo di Jawa Tengah, Kabupaten Demak. Ustadz, bagaimana hukum donor darah yang diselenggarakan institusi saat dalam rangka hari ulang tahun institusi tersebut?
Baik. Ya, pertanyaan ini mungkin berangkat dari hukum ulang tahun. Ulang tahun ya, ini adalah kebiasaan yang berasal dari luar Islam. Akhirnya sekarang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Makanya ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana melakukan donor darah dalam rangka ulang tahun institusi? Kalau ikut melakukan donor darah tersebut seakan-akan mendukung acara ulang tahun itu. Padahal yang seperti itu tidak dibolehkan di dalam syariat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan ini tergantung kondisinya. Kalau kondisinya diwajibkan dan kalau kita tidak mau, maka nantinya akan ada mudarat yang besar, ya. Mungkin kita dikeluarkan dari pekerjaan kita, ya. Maka ia lakukan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Tapi kalau tidak diwajibkan, ya hanya anjuran saja. Kalau meninggalkan tidak ada masalah, maka sebaiknya tidak ikut-ikutan dalam acara ulang tahun institusi tersebut, ya. Wallahu ta'ala. Terima kasih barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Faro TV dan juga pendengar di mana saja Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 0331 5446 087. Baik, kita bacakan lagi soal berikutnya. Ini dari hamba Allah di DKI Jakarta Barat. Ustadz, apa hukumnya menempati rumah dinas yang pegawainya telah pensiun dan meninggal dunia? Sekarang rumah dinas tersebut ditempati oleh istri dan anak almarhum pegawai tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Iya, ini sebenarnya kembali kepada peraturan, ya. Dan saya tidak tahu secara detail peraturan yang resmi bagaimana. Apakah ketika seorang suami yang statusnya sebagai ASN dan ketika hidup dia berhak dengan rumah dinas, ketika dia mati meninggal masih ada istrinya, masih ada anaknya, anak dan istrinya dibolehkan menempati tempat tersebut? Kalau secara aturan memang dibolehkan, maka dibolehkan, ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang dibuat oleh mereka. Tapi kalau secara peraturan ini tidak dibolehkan, maka ya berarti jawabannya tidak boleh. Dan saya tidak tahu secara aturan resmi bagaimana, ya. Yang jelas, ya penanya silahkan merujuk kepada aturan resmi pemerintah, ya. Dan ini termasuk di antara tindakan taat kepada ulil amri kita. Masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri kalian, ya. Dan masuk dalam kategori ulil amri adalah pemerintah yang sah. Maka jemaah sekalian, taatilah aturan-aturan tersebut. Kalau aturannya melarang, maka silahkan keluar, tinggalkan. Itu hak orang lain. Kalau aturannya membolehkan, silahkan ditempati, ya. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya dari Bapak Sarifuddin Azadullah di Jawa Timur, Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang muamalah. Saya adalah seorang perawat di puskesmas. Setiap bulannya puskesmas mendapat dana kapitasi dari pihak BPJS. Kemudian dana kapitasi ini oleh pihak puskesmas dibagikan kepada karyawan puskesmas sesuai beban kerja dan pendidikan karyawan. Apa hukum uang kapitasi tersebut untuk saya? Taib. Jawaban dari pertanyaan ini,
adalah selama apa yang dilakukan oleh petugas kesehatan tersebut adalah pekerjaan yang dihalalkan, maka dia boleh menerima uang tersebut. Ya, karena uang tersebut kalau kita lihat ya dari pertanyaan, statusnya seperti gaji. Karena sesuai dengan bobot pekerjaannya. Sehingga hal tersebut dibolehkan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, BPJS ini kan sumbernya ada yang tidak halal. Maka jawabannya, kita tidak tahu apa yang diberikan kepada para petugas kesehatan tersebut. Kita tidak bisa memastikan bahwa semua yang diberikan tersebut dari sumber yang diharamkan. Ada sebagian sumber pendanaan BPJS yang dihalalkan juga. Maka ketika keadaannya demikian, kita boleh menerima gaji dari orang yang seperti ini. Ini kalau kita masukkan dalam bab gaji ya. Ini bisa diterapkan dalam masalah yang lain. Misalnya ada orang yang sebagian pekerjaannya halal, sebagian pekerjaannya haram. Ya. Sebagian penghasilannya halal, sebagian penghasilannya haram. Kemudian ada orang bekerja di rumah dia dengan pekerjaan yang dihalalkan. Misalnya memperbaiki rumahnya, memperbaiki pintunya. Setelah selesai memperbaiki pintunya, dia mendapatkan upah dari orang yang sebagian penghasilannya halal, sebagian penghasilannya haram. Tapi dia tidak tahu bahwa uang yang diberikan tersebut dari penghasilan yang diharamkan. Maka dibolehkan bagi dia untuk mengambilnya sebagai upah dan halal di tangan dia. Begitu pula dengan yang terjadi di instansi ini. Karena BPJS tidak semua dari sesuatu yang diharamkan. Pendanaannya tidak semua dari sesuatu yang diharamkan. Ada sumber-sumber pendanaan yang halal. Bisa juga ya kasus ini dimasukkan ke dalam pemberian hadiah. Ya, kalau misalnya petugas-petugas kesehatan tersebut sebenarnya sudah punya gaji, kemudian diberikan BPJS sebagai hadiah misalnya, apakah dibolehkan untuk diterima? Jawabannya dibolehkan juga. Dan ini bisa dikiaskan kepada orang yang tadi saya sebutkan. Misalnya ada orang yang sebagian penghasilannya halal, sebagian penghasilannya haram, kemudian memberikan hadiah kepada kita. Boleh kita terima? Jawabannya boleh. Ya, begitu pula dengan yang ditanyakan di dalam pertanyaan. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya soal kita bacakan dari Ibu Naila atau Ummu Abdullah di Jawa Timur, Kabupaten Jember. Ustadz, semoga Ustadz dan seluruh kru Fuad TV dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Begini Ustadz, saya mengkreditkan TV. Ternyata di perjalanan TV-nya dipakai untuk usaha karaoke di kafe. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berdosa jika meneruskan kreditnya atau saya hentikan tapi orangnya nggak mau bayar sisa uangnya, Ustadz? Taib. Kalau misalnya ketika akad jual beli tidak tahu ya orang tersebut akan digunakan untuk apa, maka akad seperti ini dibolehkan. Tapi ini pun bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ya, tentang menjual televisi.
Apa hukum menjual televisi? Ini sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Karena dari sisi zatnya, televisi itu halal karena dia alat. Dia alat. Kalau dipakai untuk yang baik jadi baik. Dipakai untuk yang buruk jadi buruk. Televisi ya seperti pisau, dipakai untuk masak jadi sesuatu yang baik. Dipakai untuk membunuh orang jadi sesuatu yang tidak baik. Dari sisi zatnya memang demikian. Para ulama ketika berselisih pendapat dalam masalah yang seperti ini, mereka melihat keadaan di masyarakat. Sekarang televisi di masyarakat kebanyakan dipakai untuk apa? Ya, kebanyakan dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Mendengarkan musik-musik, melihat aurat. Kebanyakan seperti itu. Makanya sebagian ulama mengharamkan penjualan televisi karena melihat sisi ini. Dan al-'adatu muhakkamah. Pada asalnya adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Memang mayoritas keadaannya seperti itu. Maka pada asalnya diharamkan kecuali dalam keadaan-keadaan si penjual bisa memastikan bahwa pembeli akan menggunakan untuk kebaikan. Namun tetap saja ya ada ulama lain ya yang mengatakan kita kembalikan kepada zatnya. Zatnya dibolehkan ya dibolehkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu seperti ini ya, maka sebaiknya kita hindari untuk keluar dari khilaf. Sebaiknya kita hindari untuk keluar dari khilaf. Dan memang ya dalam hati pun kalau kita tanya hati kita bagaimana nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita jual TV dan ternyata kebanyakan manusia menggunakannya untuk sesuatu yang tidak baik. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita menjual? Kenapa kamu, kalau Allah menanyakan kepada kita, kenapa kamu jual televisi padahal masyarakat mayoritas menggunakannya untuk sesuatu yang tidak baik? Ini akan sangat sulit ya untuk menjawabnya. Maka walaupun masih ada banyak ulama yang membolehkannya karena dilihat dari zatnya, tetap saja kita sebaiknya meninggalkan. Ya, cari komoditi-komoditi lain yang lebih safety dari sisi dosanya. Ya, lebih aman dari sisi dosanya. Baik. Apabila sudah terjadi dan dulu mengira atau sekarang memilih pendapat yang membolehkan menjual TV ya, tapi akhirnya ternyata dipakai untuk keburukan seperti itu, maka tidak ada masalah untuk diteruskan. Karena yang kita teruskan adalah akad yang sudah terjadi yang dulu dibolehkan. Ya. Maka silahkan diteruskan akad tersebut ya, karena yang kita teruskan bukan akad yang sekarang ya, akad yang dulu sudah terjadi, dan yang dulu sudah terjadi penjual tidak tahu kalau ternyata akhirnya dipakai untuk sesuatu yang diharamkan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz kita bacakan dari hamba Allah di Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Ustaz, berkaitan dengan hadis perintah membaca Al-Quran dengan mengindahkannya, apakah boleh belajar irama dalam rangka mengindahkan bacaan Quran dari Imam Masjidil Haram misalnya, namun bukan irama yang menggunakan ketentuan naik turunnya kapan atau posisinya di mana dengan kaidah-kaidah yang sebetulnya tidak ada dalil syar'i pendukung? Taib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah belajar irama membaca Al-Quran, memang ada cara pembelajaran yang masyhur yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka menggunakan cara seperti cara-caranya masalah musik ya, seperti nada-nada yang ada dalam musik. Ada maqamat, ada maqam soba,
ada maqam Nahawan, ada maqam Sika, ada Bayati, dan yang lainnya. Dan sebenarnya cara-cara seperti itu dihasilkan dari teori dalam ilmu musik. Makanya para ulama qiraat mayoritas melarangnya. Mungkin banyak yang kaget dengan penjelasan ini. Bagaimana mayoritas ulama qiraat tidak membolehkan, tapi ternyata banyak manusia melakukannya? Jawabannya biasa seperti itu. Banyak sesuatu yang diharamkan dilakukan oleh banyak orang. Begitu pula dalam masalah ini. Banyak ulama qiraat, bahkan mayoritas ulama qiraat ya tidak membolehkan cara seperti itu. Kenapa? Karena ini seakan-akan mencampur adukkan yang batil dengan yang hak. Bukankah alat musik diharamkan? Begitu pula ilmu yang mendukung alat musik diharamkan. Kenapa yang seperti ini digunakan untuk mempelajari irama Al-Quran? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, silahkan kita membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin, tapi jangan menggunakan cara-cara yang tidak dibolehkan oleh para ulama, ya. Dan memang sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran, bacalah dengan senatural mungkin, sehingga nanti akan ada irama-irama yang bermacam-macam. Ada irama yang bermacam-macam karena natural, datangnya dari setiap orang. Kalau misalnya kita ingin meniru imam tertentu dalam bacaannya, dalam nadanya, maka seperti itu juga tidak ada masalah. Yang penting bacaan Al-Quran kita menjadi indah, menjadi baik, ya, dan sesuai dengan tajwidnya. Dan banyak kesalahan dari mereka yang membaca Al-Quran hanya melihat keindahannya saja, didengar indah, tapi mengesampingkan hukum-hukum tajwid dan makharijul huruf. Jangan sampai kita demikian. Ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Ya, mereka lebih mementingkan keindahan nada daripada hukum tajwidnya. Sehingga akhirnya hukum tajwidnya banyak dikesampingkan untuk mengejar bagusnya nada. Yang harusnya dengung itu cukup 2 harakat, dia panjangkan sampai 6 harakat. Yang harusnya panjangnya itu 4 harakat, 5 harakat, dia hanya menjadi 2 harakat. Yang seperti ini tentunya yang menjadi tercela, ya. Bacalah Al-Quran dan utamakan hukum tajwidnya, utamakan makharijul hurufnya. Kemudian setelah itu baru mengusahakan keindahannya. Sehingga apabila nanti bertentangan antara keindahan dengan makharijul huruf, dengan hukum tajwid, kita dahulukan hukum tajwidnya, kita dahulukan makharijul hurufnya, kita kesampingkan keindahannya. Lebih baik tidak terlalu indah, tapi hukum tajwidnya, makharijul hurufnya dapat dengan baik, daripada bacaannya kelihatannya indah, tapi makharijul hurufnya, hukum tajwidnya, ya, belepotan. Ya, demikian Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ini dari Ibu Siti Nur Aini di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Ustaz izin bertanya, kami tinggal di komplek perumahan. Apa hukum? 1. Menggunakan lahan dan
area depan rumah yang biasa untuk tanaman hias dan saluran air dipergunakan untuk menanam tanaman baik berupa tanaman hias, buah ataupun sayuran secukup lahan tersebut di atas saluran air got. Yang kedua, menggunakan tanah bekas pembuangan sampah daun-daun di komplek tersebut untuk keperluan menanam karena di kandungan kompos yang sayang tidak dimanfaatkan. Bila haram, hukumnya bagaimana tobatnya, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak bisa menjawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Berikutnya kita bacakan dari hamba Allah di Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat. Assalamualaikum Ustaz, ada si A yang dimintai tolong untuk membawa HP temannya ke konter untuk mengganti casing HP dengan biaya 30.000. Ternyata si A berinisiatif untuk memperbaiki layar HP temannya yang rusak dengan biaya 200.000 tanpa seizin temannya. Padahal temannya tidak pernah minta si A untuk memperbaikinya. Temannya hanya minta diganti casingnya saja. Karena belum punya dana untuk memperbaiki layarnya, apakah temannya wajib bayar hutang kepada si A atau tidak, Ustaz? Taib. Ini ya tasarruf fuduli, ya. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin, dan ini kesalahan, ya. Ini kesalahan orang yang memperbaiki layar, sehingga dia yang harusnya nanggung kesalahan itu. Dia harus bertanggung jawab dengan kesalahannya. Bagaimana tanggung jawab itu? Tanggung jawabnya adalah dengan mengembalikan HP tersebut seperti keadaannya. Atau ya, dia mau menunggu pemilik HP dalam membayar layarnya. Karena ya pemilik HP sebenarnya masih rela dengan layar lamanya. Kenapa dia ganti? Kalau dia mengganti, maka dia yang bertanggung jawab dengan penggantian itu. Kalau dia tidak rela, silakan dia ambil layarnya. Tapi dia harus kembalikan layar lamanya. Kalau dia tidak mau seperti itu, maka dia harus rela untuk menunggu pemilik HP tersebut memiliki uang untuk membayarnya. Sehingga di sini kita harus adil dalam melihat masalah, ya. Bukan berarti kalau ini kesalahan temannya yang mengganti layar HP tanpa izin pemilik, berarti sekarang layar HP-nya menjadi milik pemilik HP-nya. Layar HP yang baru itu menjadi milik pemilik HP-nya. Bukan berarti demikian. Tetap itu pemiliknya adalah orang yang mengganti layar itu. Kalau misalnya pemilik HP tidak rela untuk diganti dan untuk membayar. Kalau misalnya pemilik HP benar-benar tidak mau, dia ingin layar lamanya, maka orang yang mengganti layar tersebut harus mengembalikan layar lamanya. Ya. Demikian Allah Ta'ala alam. Terima kasih, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pertanyaan berikutnya saat kita bacakan dari Ibu Eni di Jawa Timur, Kota Malang. Ustadz, insya Allah saya mau buka bisnis catering akikah. Apa saja yang perlu diperhatikan dan ketentuannya? 1. Berapa umur kambing akikah? Yang kedua, apakah keseluruhan bagian tubuh kambing adalah hak pengakikah? Apakah misal kepala atau kulit bisa langsung diambil oleh penyembelih atau bagaimana, Ustaz? Dan yang ketiga, penyaluran hasil olahan atau makanan sebaiknya kemana? Untuk keluarga sendiri ataukah ke duafa atau ke panti asuhan? Dan yang terakhir, hal-hal apa yang harus dihindari dalam usaha catering akikah, Ustaz? Masya Allah, ini Cakup semua, Ustaz. satu majelis ini. Taib, satu-satu ya. Taib, Ustaz. Yang pertama tadi apa? Berapa umur kambing akikah? Umur kambing akikah seperti umur kambing kurban, ya. Kalau dia kambing Jawa, maka harus sudah sempurna 1 tahun. Kalau dia domba, harus sudah sempurna
6 bulan. 6 bulan. Ya. Itu yang berkaitan dengan umur. Ya, para ulama menjelaskan sama ya antara persyaratan yang ada dalam akikah dengan persyaratan yang ada dalam Kurban. hewan kurban. Ya, makanya dalam akikah juga tidak boleh misalnya pincangnya parah ya, atau kurusnya sangat kurus sekali sampai sepertinya hanya tulang-tulang saja ya, atau misalnya buta salah satu matanya. Tidak boleh, sebagaimana tidak boleh di kurban, dia tidak boleh di akikah. Baik. Apakah keseluruhan tubuh, bagian tubuh kami adalah hak pengakikah? Iya, benar. Keseluruhan tubuh atau keseluruhan hewan akikah tersebut adalah hak orang yang melakukan akikah. Karena dia melakukan akikah tersebut ya, yang menjadi tumpuannya adalah sembelihannya. Ketika dia menyembelih karena dia bersyukur akan datangnya nikmat anak. Ya. Jadi bukan dagingnya, tapi amalan menyembelihnya. Daging tetap milik orang yang menyembelih akikah. Sehingga kalau dia makan sendiri pun tidak ada masalah. Tapi sebaiknya ya, ada yang dimakan sendiri, ada yang diberikan kepada fakir miskin, ada yang diberikan kepada tetangga. Tapi kalau dia makan sendiri semuanya tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Penyaluran hasil olahan makanan sebaiknya kemana Ustaz? Untuk keluarga sendiri? Iya, tadi sudah saya sebutkan. Sebaiknya ya ada yang dimakan untuk keluarga, ada yang dimakan oleh tetangga. Kemudian kalau misalnya ada fakir miskin diberikan juga, ya sangat bagus. Hal yang harus dihindari dalam usaha ini Ustaz? Hal yang dihindari dalam usaha ini adalah ketidakamaнаhan. Ya. Ketidakamaнаhan dalam menjalankan usaha. Jangan sampai misalnya ada yang disembunyikan. Karena itu semuanya adalah hak orang yang berakikah. Kemudian jangan sampai hewan-hewan yang tidak memenuhi syarat tetap dia sembelih, karena namanya tidak amanah. Ya, begitu pula ketika mengolah daging tersebut, para ulama menganjurkan agar jangan sampai misalnya tulang-tulang yang besar dipatahkan, ya sebaiknya tetap dijaga. Ini adab-adab akikah harus diketahui oleh orang yang melakukan usaha penyembelihan akikah dan pengolahannya. Adab-adabnya sebaiknya dilakukan semuanya agar orang yang melakukan akikah benar-benar bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan akikahnya. Wallahu taala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup dalam perjumpaan kali ini. Tanpa terasa jazakallahu khairan atas waktu ilmu faedah sampai kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat bagi kita semua, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini